Selamat siang untuk kita semua. Pujian syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi kelompok sosial dengan mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Herman SPD MPD. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nova Irawati Syanturi dengan NIM 193020204024. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok sosial. Dapat kita katakan bahwa manusia sejak dilahirkan telah memiliki hasrat dan kepentingan kehidupannya sendiri, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia di lain sekelilingnya. Dan yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam sekitarnya. Apa pengertian dari kelompok sosial? Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Ketergantungan dan keterkaitan manusia tersebut mendorong mereka untuk membentuk kelompok sosial atau social group. Jelaskan tentang pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Paul B. Horton mengatakan, kelompok adalah setiap kumpulan orang secara fisik, misalnya sekumpulan orang yang sedang menunggu bus kota. Menurut Robert Dumbarton, kelompok adalah setiap kumpulan orang yang saling berinteraksi yang telah memiliki pola secara mapan. Saya akan menjelaskan tentang syarat dan ciri kelompok sosial. Yang pertama, memiliki pola interaksi. Apa yang dimaksud dengan memiliki pola interaksi? Memiliki pola interaksi adalah bentuk jalinan interaksi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial. 2. Pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Contohnya, si A berinteraksi dengan si B. Si A mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok dalam interaksi tersebut. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Contohnya, si A berinteraksi dengan si B, lalu orang lain mendefinisikan mereka telah berinteraksi. Kelompok sosial menurut Surjono Sukanto. Himpunan manusia dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memiliki syarat: 1. Adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Contohnya, diskusi dalam kelas. Di dalam diskusi dalam kelas tersebut, mereka harus menyadari bahwa mereka salah satu anggota dalam kelompok tersebut. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu. Contohnya, seorang guru dengan siswa. Seorang guru mengajar siswa dan mereka telah memiliki interaksi yang timbal balik. Dan yang ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Contohnya keluarga. Di dalam keluarga tersebut terdapat ayah, ibu, dan anak. Mereka di dalam keluarga ini, mereka terus berinteraksi dan memiliki hubungan yang erat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial terbagi atas 2 klasifikasi, yaitu 1. Klasifikasi Durkheim dan klasifikasi Ferdinand-Tonnis. Klasifikasi Durkheim membagi 2 kelompok menjadi solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Apa itu arti dari solidaritas mekanik? Solidaritas mekanik ialah ciri dari masyarakat yang sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Yang terdapat dalam solidaritas mekanik ini hanya sikap dan perilaku masyarakat tersebut. Sedangkan solidaritas organik adalah kebalikan dari solidaritas mekanik. Solidaritas organik adalah
solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja, dan di dalam solidaritas ini terdapat ketergantungan masing-masing individu. Yang kedua, klasifikasi Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Apa sih pengertian dari Gemeinschaft? Gemeinschaft adalah kehidupan bersama yang secara intim, privat, dan eksklusif, yang di dalamnya terdapat ikatan darah maupun ikatan kekeluargaan. Kemudian pengertian dari Gesellschaft ialah kehidupan publik sekumpulan orang yang kebetulan hadir secara bersama dan bersifat sementara maupun semu. Contohnya adalah ikatan pekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara kelompok dalam masyarakat. Menurut Kinloch, hubungan antar kelompok memiliki 4 kriteria. Yang pertama, kriteria fisiologis, kedua, kriteria kebudayaan, ketiga, kriteria ekonomi, dan keempat, kriteria perilaku. Apa sih pengertian dari kriteria fisiologis? Kriteria fisiologis adalah persamaan dari beberapa jenis kelamin dan usia. Contohnya, tua maupun muda. Dan yang kedua adalah kriteria kebudayaan. Di Indonesia, berbagai macam kebudayaan yang kita lihat dari berbagai suku, bahasa, dan marga. Lalu, saya akan menjelaskan pola hubungan antar kelompok. Yang pertama adalah akulturasi, yang kedua adalah dominasi, yang ketiga genosida, 4 pengusiran, 5 segresi, 6 asimilasi, 7 paternalisme, 8 integrasi, 9 perbudakan, dan yang ke-10 adalah pluralisme. Yang pertama adalah akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan antara kebudayaan yang satu dan kebudayaan yang lain, dan saling berbaur antara satu dengan yang lain. Yang kedua adalah dominasi. Dominasi adalah kekuasaan atas kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang ketiga adalah genosida. Genosida adalah pembunuhan secara sengaja dan sistematis terhadap anggota kelompok tersebut. Keempat adalah pengusiran. Contohnya pengusiran warga Palestina oleh pemerintah Israel. Yang kelima adalah segresi. Segresi adalah pemisahan antara kulit putih dan kulit hitam di Afrika Selatan. Yang keenam adalah asimilasi. Pengertian dari asimilasi adalah perpaduan antara kebudayaan A dan kebudayaan B dan menghasilkan kebudayaan C. Yang ketujuh adalah paternalisme. Pengertian dari paternalisme adalah kekuasaan kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Yang kedelapan adalah integrasi. Integrasi merupakan pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras tetapi tidak memberikan perhatian khusus terhadap ras tersebut. Yang kesembilan adalah perbudakan. Perbudakan ialah seperti penjajahan Jepang terhadap negara Indonesia. Yang ke-10 adalah pluralisme. Pluralisme adalah pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata di dalam masyarakat. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi kelompok sosial. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.